مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan banyak nikmat yang selalu kita rasakan setiap hari. Semoga anak soleh dan soleha selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini, Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam saat berperang melawan Fir'aun. Nabi Musa adalah Nabi ke-14 dari 25 Nabi yang wajib kita teladani. Nabi Musa termasuk dalam salah satu Rasul Ulul Azmi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat yang diberikan berupa tongkat. Allah juga mewahyukan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terlahir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa diutus Allah untuk melawan kekafiran Raja kejam Mesir. Pada saat itu, Mesir di bawah kekejaman dan kesombongan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun enggan untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diterimanya. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dikisahkan pada suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi buruk. Ia melihat api yang menyala dan berkobar membakar Mesir dan memusnahkannya. Anehnya, tidak ada satupun rumah dari kaum Bani Israel yang terbakar. Untuk itu, Fir'aun mengundang seluruh peramal untuk menafsirkan mimpi buruknya. Sebagian besar peramal mengatakan bahwa akan datang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Hingga akhirnya Fir'aun memerintahkan agar seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel untuk dibunuh. Pada saat itu, ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat sedang hamil. Ia melahirkan bayi laki-laki. Ia takut Fir'aun akan datang ke rumahnya. Ia mendapatkan bisikan agar menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan keselamatan untuk putranya. Ternyata bayi itu ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Istri Fir'aun sangat menyukai bayi mungil dan malang itu. Ia berniat untuk mengangkatnya menjadi anaknya. Fir'aun menolak. Namun, setelah mendapat bujukan dari Asia, akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Nabi Musa alaihissalam disusui oleh wanita Bani Israel, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Nabi Musa alaihissalam tumbuh dengan segala kebaikan akhlaknya yang bertolak belakang dengan Fir'aun. Hingga suatu saat Fir'aun mengetahui bahwa anak angkatnya lah yang akan menghancurkannya. Salah satu kisah Nabi Musa alaihissalam adalah melawan penyihir-penyihir suruhan Fir'aun.
Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Fir'aun justru menyuruh tukang-tukang sihir itu untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Penyihir-penyihir itu mengeluarkan ular-ular kecil untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak gentar. Dia segera menghentakkan tongkatnya dan seketika tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan ular-ular pun itu segera memakan ular-ular kecil buatan penyihir-penyihir. Nabi Musa juga diberikan mukjizat untuk membelah Laut Merah. Dalam pengejaran Fir'aun, Nabi Musa mengentakkan tongkatnya dan seketika Laut Merah terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya selamat. Dari kisah tersebut, keteladanan yang dapat kita peroleh adalah: 1. Nabi Musa alaihissalam seorang yang sabar. Dia tetap sabar ketika dia diejek sebagai seorang penyihir karena mempunyai mukjizat. Yang kedua, keberanian dan ketekunan Nabi Musa alaihissalam tak gentar ketika melawan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, anak-anak, itu tadi sebagian kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Masih banyak kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa kalian baca dan kalian teladani. Kiranya cukup sampai di sini dulu cerita dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.